Allahumma
بسم
به مآبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menghadap pada kajian tafsir Al-Quran yang kelima yang diadakan oleh Divisi Pengkajian dan PPI UIN An-Nazari dan Jawa dalam rangka sahabat salam salam keluarga selalu kita kepada sang Umat, sang Rahmat, sang Rasul, yaitu lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dunia. Baik, kajian tafsir Al-Quran pada hari ini perkenalkan kesempurnaan kuasa Allah serta peringatan bagi manusia agar berhijrah dan benar. Tafsir dari Quran surah An-Naba ayat 37 sampai 40 yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Hidayat SAG MA. Sebelum memulai agenda, kami izin membacakan susunan acara kajian tafsir Al-Quran pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, doa sekaligus penutup. Baiklah, langsung saja untuk memulai kajian tafsir Al-Quran pada hari ini. Marilah kita membuka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Hidayat SAG MA. Kepada Ustaz dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah LPPK rahimahumullah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, di Masjid Kampus UIN Antasari Banjarmasin, dengan niat sama-sama belajar makna ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya
tentang situasi dan kondisi di hari kiamat nanti, tentang peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Jadi topik yang dibahas ini menyangkut perkara-perkara yang gaib yang hanya bisa diketahui melalui informasi dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Ia termasuk perkara-perkara sam'iyah. Kalau dalam akidah ini dikategorikan sebagai perkara-perkara sam'iyah. Di pembahasan sebelumnya sudah dideskripsikan, sudah digambarkan tentang apa yang akan diterima, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya kepada hari akhir. Orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan ganjaran neraka jahanam selama-lamanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa juga akan memperoleh ganjaran. Mereka akan sukses menerima balasan amal ibadah yang sudah dilaksanakan selama di dunia. Nah, ini di Al-Quran surah An-Naba ayat 37 dan 39, penghujung surah An-Naba ini menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir itu tadi. Pada surah An-Naba ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan sebagai Tuhan pencipta, Tuhan yang pemelihara, Tuhan yang memberi rezeki kepada semua yang ada di langit dan di bumi, yang mengurus semua yang ada di langit dan di bumi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ini menggunakan nama Rabb, Tuhan yang dideskripsikan di hari akhir tadi, dalam situasi yang huru-hara yang menakutkan itu. Ini tetap menggunakan namanya yang saya bilang kalau dibagi dua, nama yang dianggap feminin, nama feminin, bukan nama yang maskulin. Bukan Tuhan yang digambarkan sebagai penyiksa, Tuhan yang menakutkan sebetulnya, tapi Tuhan yang berkuasa, Dia yang mencipta, Dia yang memelihara, Dia yang mengurus. Rabbun itu gambarnya. Dia yang memiliki semuanya, memiliki bumi, langit, dan segala yang ada di dalamnya. Itu nama yang kita kenalkan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Dia yang memelihara langit, bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Juga diperkenalkan namanya Rahman. Ini ada mestinya tidak menakutkan, mestinya. Tapi begitu menakutkannya keadaan hari kiamat itu, meskipun yang diperkenalkan adalah namanya yang penyayang, tetap saja kondisinya begitu menyedihkan, tetap saja seperti itu. Semua umat yang lain berlutut di hadapannya, umat jahiliyah, kemudian dihadirkan catatan amal perbuatan ketika hari itu. Jadi semua berbaris, semua berlutut dalam keadaan sepi-sepinya, senyap. Tidak ada yang berani berkata-kata, tidak ada. Padahal sekali lagi tadi yang diperkenalkan adalah nama Allah yang penyayang, Ar-Rahman, pengasih penyayang, Rahman Rahim. Jadi ini nama yang sesungguhnya kita santai kalau mestinya.
tidak memiliki mencekal, tapi bagaimana bisa ini kondisi pada hari itu begitu menakutkan semuanya tidak terkecuali. Mereka semua, kita semua tidak memiliki wewenang, ya, tidak memiliki dari Allah yang mengarahkan tadi wewenang pembicaraan. Kalau dalam tafsirnya disebutkan di sini wewenang pembicaraan itu yang dimaksud adalah semua sangat takut kepadanya. Kalau mereka berbicara harus langsung izinnya terlebih dahulu. Jadi yang bisa bercakap-cakap hanya mereka yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jangankan yang durhaka, yang pakat satu tidak berani bicara. Ini kondisi ketika pada hari kiamat. Pada hari ketika sini amal ketika dan para malaikat-malaikatnya berdiri bersaf-saf. Ada beberapa tafsirnya, ada yang menafsirkan itu sebagai malaikat Jibril. Ada juga yang menafsirkan dengan semua kita semua bersaf-saf ketika itu. Ada beberapa bagian makna roh bersaf-saf berbaris di hari akhir nanti. Dan mereka makhluk istimewa itu, malaikat itu tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang berani berbicara. Ia tidak berkata apapun kecuali siapa yang telah diberi izin khusus kepadanya untuk berbicara oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pengasih tadi. Tuhan yang Maha Pemurah itu, dan Ia mengucapkan kata-kata yang benar. Jadi kalau di dalam hadis diriwayatkan ketika peristiwa ini, ketika semua makhluk tadi berbaris dengan berlutut, didatangkanlah catatan amal perbuatan. Lalu Allah berfirman kepada makhluknya, kepada hamba-Nya, kepada semua makhluk ini, lihat sendiri baca catatan itu. Jadi lihat catatan itu, kemudian apakah malaikat itu ada salah catatan? Ada yang salah catatan? Tidak ada. Mereka kita semua mengakui bahwa tidak ada satu yang malaikat tidak berbuat baik mencatat apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Jadi betul-betul apa adanya catatan. Tidak ada yang tambah-tambahin, tidak ada yang kurang-kurangi. Kita mengakui hal itu. Ini mengatakan kebenaran. Semuanya mengatakan ini benar, kata-kata ini benar. Jadi diakui, kita semua akan mengakui itu. Nah, kemudian di sini disampaikan kalau makhluk yang dekat kepadanya saja sudah sedemikian, apalagi yang durhaka. Ini lebih gentar, lebih melakukan lagi. Pasti mereka akan mengungkap itulah yang sungguh sangat agung, hari yang pasti terjadi, hari yang bukan sesuatu yang kosong. Karena itu ini disebut dengan di awal surah An-Naba amma yatasaalun 'anil nabail 'An-Naba itu berbeda dengan khabar. Kalau khabar berita biasa, informasi biasa, ini An-Naba sesuatu yang penting, sesuatu yang dahsyat, informasi yang sangat penting, itu disebut dengan Naba. Nah, ketika sudah tahu bahwa ini pasti terjadi, maka lanjutannya, jika demikian itu akan pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki untuk menelusuri jalan keselamatan, manusia akan dilakukan ini maaf. Sebelum jahanam menjadi tempat tinggalnya, maka hendaklah dia bersiap-siap dari sekarang.
hendaklah dia mempersiapkan diri dari sekarang. Mestinya kita bersungguh-sungguh menempuh kepada Tuhannya semata-mata jalan kembali dengan beriman, bertaubat dan beramal saleh. Jadi kalau sudah tahu bahwa ini pasti terjadi, maka mestinya siap-siap dari sekarang gitu pesannya. Masyarakat dari Rabbi Ma'aba. Ayat di atas menjelaskan pula tentang Rabbaniyah, tentang kepemilikan, pemeliharaan dan pengaturan Allah bagi seluruh jagat raya. Dan yang sebelumnya dinyatakan Rabb buka Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi ini juga sekaligus menggambarkan bahwa dalam Islam itu berbeda dengan keyakinan orang-orang musyrik pada masa Rasul. Mereka percaya dengan Allah sebagai pencipta, tetapi masih percaya dengan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mereka percaya juga dengan Allah sebagai pencipta. Nah, dalam Islam tidak dibagi lagi. Allah namanya aja berbeda-beda, tapi Tuhannya ya sama. Tuhannya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia disebut dengan Rabb, dia juga Rahman, dia juga Rahim. Tidak perlu seperti orang-orang musyrik ini satu, bikin berhala, ini sembahan untuk yang memberi rezeki, ini sembahan untuk yang dari ketakutan. Tidak seperti itu dalam Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda sekali lagi dengan kepercayaan kaum musyrik yang menyatakan bahwa Allah sekadar pencipta, lalu setelah itu menyerahkan wewenang pengaturan keanekaragamannya kepada malaikat dan dewa-dewa lainnya. Nah, ada wakil-wakil Tuhan, itu orang musyrik begitu. Dalam Islam tidak demikian. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya lanjutannya, la yamlikuna minhu khitaban. Maknanya juga berarti tidak memiliki terhadapnya, tidak memiliki kepada Allah ini, tidak ada yang bisa berbicara kepadanya, tidak ada yang bisa menyampaikan protes pada hari itu. Tidak ada satupun yang bisa mempertanyakan. Di beberapa tafsir dikutip oleh Pak, saya hari ini bawa tafsir Al-Islam dari Pak Qais. Dari Sayyid Qutb menyebutkan, beliau mengutip dari Sayyid Qutb, ini layak menyebut ilmu kita ini mengisyaratkan bahwa balasan yang diterima adalah bagian dari rahmatnya, termasuk yang diterima oleh orang-orang yang durhaka. Sanksi yang akan diterima oleh orang-orang yang durhaka itu bersumber dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa mempertanyakannya. Tidak bisa protes. Kenapa saya buat ini? Kenapa saya buat itu? Kenapa begini kejadiannya? Kenapa begitu balasannya? Tidak ada. Pada hari itu semua berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diampuninya syukur, tidak diampuninya sekarang. Pak Qais juga mengutip tafsir Tabaqai, tafsir Al-Mizan Tabaqai, seorang tafsir dari kalangan Syiah ini. Makna la yamlikuna minhu khitaban, mereka tidak memiliki darinya, yakni tidak diberi olehnya wewenang untuk berbicara. Setelah penegasan tentang Rabbaniyahnya, menunjukkan bahwa pembicaraan yang dimaksud adalah pembicaraan yang mengandung pertanyaan tentang kebijaksanaannya. Jadi tidak ada yang bisa mempertanyakan lagi pada hari itu. Tidak bisa yang menggugat lagi, tidak bisa. Melakukan ini dan melakukan itu. Kenapa engkau melakukan ini? Tidak bisa. Kenapa engkau ya Allah memperlakukan hamba seperti ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena di ayat yang lain ditegaskan pada Al-Quran surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pada hari kiamat nanti
Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya maksudnya Allah. Tapi mereka adalah kita inilah yang akan ditanya. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersorak-sorak setelah penegasan bahwa mereka tidak memiliki darinya pembicaraan, maka kalimatlah tampaklah ketiadaan kewenangan itu sama sekali. Jadi betul-betul yang berkuasa pada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang di Quran surah Al-Fatihah juga disebutkan Maliki Yaumiddin. Dialah pemilik, dialah penguasa hari pembalasan itu. Bagaimana dengan syafaat? Iya, jadi pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan syafaat dari orang-orang tertentu, syafaat orang-orang saleh, syafaat dari para awliya, syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu semua pengecualian, nanti pengecualian. Orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat di berikutnya. Ini kondisi awal dulu. Jadi semuanya setelah dibangkitkan dari kubur, semuanya dikirim kepada masyarakat dan tadi berbentuk akan menyaksikan seperti apa catatan, seperti apa rekaman yang sudah dicatat oleh para malaikat selama hidupnya. Yauma yaqumu ruh wal malaikatu shaffa. Di sini menggunakan kata yaqumu ruh. Yaqumu biasanya diterjemahkan dengan arti berdiri. Ini dipahami juga dalam arti melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Yang dimaksud adalah siap melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepada mereka yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Para ulama berbeda-beda pendapatnya tentang makna ruh pada ayat di atas. Ada yang memahaminya dengan arti malaikat Jibril seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian bersosok dengan para malaikat sebelum ruh itu kembali ke jasadnya. Dan ada juga yang memaknai dengan ruh manusia yang berdiri bersosok dengan malaikat sebelum ruh itu kembali ke jasadnya. Yakni antara akal pertama dan kedua dan yang kedua. Masih banyak pendapat yang lain yang populer, tapi yang populer adalah malaikat Jibril. Jadi yang disebut dengan roh di sini menurut tafsiran yang paling populer adalah malaikat Jibril. Wa qala dan berkata benar. Kata-kata yang benar itu adalah ucapnya adalah la ilaha illallah, maksudnya mengakui bahwa yang ini yang benar-benar berkuasa, Allah lah Tuhan yang benar-benar patut dipertuhankan. Ini hari inilah tampak kekuasaan Allah yang senyata-nyatanya. Kalau di dunia kita mungkin masih ada merasakan ada yang masih punya kekuasaan, ada yang masih punya kekuatan yang ditakut-takuti selain Allah, tapi pada hari kiamat nanti pada masa ini betul-betul tadi tidak ada yang bahkan bercakap-cakap pun, berbicara, berbisik pun tidak ada yang berani pada hari akhir. Inna anzalnahu adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah mengingatkan, sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu
siksa yang dekat. Pada hari orang pada hari orang melihat apa yang telah diperbuat. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Di sini disebut hari kiamat itu dekat. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami mengingatkan kamu sekalian tentang adzaban qariba. Siksaan yang besar itu. Kenapa disebut dengan dekat? Mengapa padahal kita rasa masalah saja itu? Mengapa Al-Quran menggunakan ungkapan seperti itu? Ini sebutkan rahasianya. Ayat-ayat di atas tadi dan ayat-ayat yang lain menyatakan sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu semua wahai manusia, khususnya orang-orang kafir, tentang siksa yang dekat. Itu akan terjadi dan pasti akan terjadi pada hari setiap orang melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Kenapa disebut dengan dekat? Karena sesuatu ini, kejadian ini pasti. Jadi kalau sesuatu itu pasti terjadi, maka dia dianggap dekat. Beda dengan sesuatu yang tidak pasti, dia dianggap jauh. Nah, itu antara lain. Kejadian yang pasti dekat. Kematian misalnya dekat. Karena pasti semua akan mengalaminya. Beda dengan yang tidak pasti. Yang tidak pasti dianggap jauh. Termasuk tadi kejadian di hari kiamat ini adalah sesuatu yang sesungguhnya dekat. Nah, ini bisa orang bisa membandingkan dengan usia dunia ini, dibandingkan seberapa lama usia dunia dan seberapa panjang akhirat yang tidak ada batasnya. Jadi usia manusia di dunia ini menjadi tidak seberapa banyak, tidak sampai satu hari akhirat. Itulah karena mengapa dia dianggap sebagai sesuatu yang sangat berat. Nah, kemudian pada hari itu amal-amal kebaikan dan keburukan selama hidup di dunia ini itu akan tampak jelas terlihat. Karena itu disebut dengan yawma yanzurul mar'u. Seseorang akan melihat. Pertama, yang itu melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala apa yang sudah dilakukan. Yada makat dalam yada. Lagi-lagi menggunakan ungkapan menyebut tangan, karena biasanya kita melakukan sesuatu dengan dua tangan. Walaupun perbuatan itu tidak mesti dilakukan hanya dengan tangan saja. Banyak dosa yang tidak dilakukan dengan tangan, dilakukan dengan alat-alat tubuh kita yang lain, organ tubuh kita yang lain. Tapi digambarkan pada umumnya perbuatan itu dilakukan dengan tangan kita, dua tangan kita. Dan itu akan disaksikan, sebagaimana ini Pak Wais menyebut orang melihat rekamannya, videonya. Buat kita sekarang, dengan kemajuan teknologi, kita dapat melihat rekaman apa yang terjadi persis, tidak kurang sedikit pun dari apa yang sebenarnya pernah dan sedang terjadi. Atas dasar itu tidak mustahil melihat dengan mata kepala yang dimaksud dalam ayat ini benar-benar apa yang telah diperbuat itu. Jadi rekaman perbuatan kita selama di dunia betul-betul itu yang akan kita lihat kembali. Kemudian kata yang buruk ini juga bisa dipahami dengan dalam arti melihat dengan mata hati atau melihat dengan pikiran.
Kalau itu yang diambil maknanya, maka maksudnya adalah kita memikirkan ganjarannya, akibat dari perbuatan tadi, memikirkan balasan dan ganjaran amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Atau bisa juga dalam arti menanti, yang dulu itu diartikan yang terakhir, menanti cemas antara ya, pasti ketakutan, lebih banyak ketakutannya. Karena apa? Karena kita tidak pernah melakukan sesuatu dengan murni bersih dari motif-motif yang lain, motif-motif duniawi. Jadi jangan-jangan orang bahasa jom atau jom lupa itu jom, jangan-jangan lupa ada salah punya atau saya tahu itu jangan-jangan nol kita ini para saudara-saudara berjalan di dunia ternyata banyak motif-motif yang lain, ternyata banyak hal kekaguan yang diingat ketika sholat, ketika macam-macam lah sedekah Jumat misalnya, macam-macam niatnya supaya pada kejadianlah, supaya dunia, pengen ganjaran selama dunia juga sudah dekat kepada saya. Itu sudah ada dapat di dunia. Jadi kita bisa. Jadi makanya bisa juga ya, yang belum itu betul-betul melihat catatannya, seperti kita nonton video tadi. Bisa juga dalam arti memikirkan akibat dari perbuatan kita di dunia. Bisa juga maknanya yang terakhir, menanti-nanti dengan penuh kecemasan. Karena memang aku pernah ini, pernah itu, pernah berhaji, pernah puasa, pernah zakat. Tapi tadi khawatir juga, percaya, ya, sadar diri juga bahwa yang kita lakukan tidak pernah betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah gak ada isinya, kosong. Gak ada dapat apapun. Jangan-jangan ganjarannya sudah kita habiskan di dunia. Jangan-jangan ganjarannya sudah kita habiskan selama di dunia. Ya, ini dalam riwayat hadis disebutkan Umar bin Khattab menyaksikan temannya, sahabat Nabi yang lain pulang dari pasar. Lalu Umar menyapa, apa di dalam kantong plastik? Apa dibawa pakai ya ini kalau daging pulang dari pasar. Umar ini bertanya, apa semua yang kamu inginkan itu kamu beli, gitu, kamu penuhi di dunia ini? Apakah apa yang kamu inginkan selama hidup itu apa aja yang tidak selera gitu ya? Apakah kalau kamu punya selera ini, pengen itu kamu penuhi di dunia ini? Lalu kata Umar, sisakanlah untuk akhirat. Jadi maksudnya ini, khawatir ganjaran itu semua sudah kita terima selama di dunia. Oh, kalau itu yang terjadi akan penyesalan yang kita tidak dapatkan. Penyesalan kita ada. Kenapa dulu dapat ganjarannya? Kenapa nggak ditabung aja? Kenapa doa kita dikabulkan semua di dunia ini? Kenapa amal perbuatan tadi jadi ganjaran sedekah itu semua sudah dikasihkan Allah di dunia ini? Berbahaya bagi kita, merugikan kita nanti. Kalau dunia hanya habis, ya kalau kita tidak sempat menghabiskan, jangan-jangan jadi rebutan orang-orang yang di belakang kita. Ini pesannya adalah sisakan untuk akhiratmu. Dari pahala, dari perbuatan baik itu gak usah diambil semuanya ganjarannya selama di dunia. Nah, kemudian lagi yang dosa segera bertobat, jangan sampai balasannya nanti di akhirat. Berbahaya sekali. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ini dikutipkan, yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ini nanti
Pada hari ketika setiap jiwa menemukan segala apa yang telah dikerjakannya, dari sedikit kebaikan pun dihadirkan padanya, dan apa yang telah dikerjakannya dari kejahatan, ia ingin kalau kiranya antara ia dan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Jadi bahwa jangan ada menimbulkan kejahatan itu, dihapus semuanya. Nah, jika demikian itu keadaannya, hal yang akan terjadi sungguh mengherankan kata Quraisy jika masih ada yang meragukan dan tidak mempersiapkan diri menghadapi hal yang pasti terjadi ini. Nah, ini pesannya ini sebenarnya. Jadi setelah menggambarkan bagaimana detik-detiknya nanti yang akan terjadi, tahapan-tahapannya, semua kita harus siap-siap dari sekarang, mumpung masih punya kesempatan. Ya, yang beriman kita bersyukur sudah dipilih sebagai orang yang beriman, dan kita masih mohon kepada Allah mudah-mudahan ini tetap dalam kondisi beriman sampai akhir nanti. Itu yang paling penting sebenarnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita husnul khatimah. Nah, kemudian lanjutannya pada ayat ini surah ini juga orang-orang yang kafir berharap, ya laitani kuntu turaba. Mereka ini huruf harf tamani. Harf tamani itu sesuatu huruf yang digunakan untuk menyampaikan angan-angan yang tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa dipenuhi. Mereka berharap jangan jadi tanah aja, jangan berlari, jangan dulu itu maksudnya di dunia, jangan kita ini di dunia atau orang-orang kafir jadi tanah aja. Kalau melihat kayak gini keadaan ketika jadi manusia, yang ingkar sebenarnya itu. Sebenarnya sebaliknya orang-orang yang beriman harapannya sebaliknya. Disebutkan di tafsir yang lain, mereka justru berharap agar lambatnya kiamat itu terjadi. Kenapa ini lambat? Kenapa lambat lama sekali? Sementara yang kafir menyaksikan siksaan, ada mereka justru menyesali pernah hadir di dunia ini, pernah diciptakan, mereka menyesali itu. Sementara orang-orang yang beriman, kenapa lama sekali kiamat? Itu yang disesalkan. Jadi bertolak belakang dengan kondisi orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran pahala surga. Nah, bagian akhir dari surah An-Naba ini bertemu dengan awalnya. Kalau awalnya tentang apa mereka bertanya-tanya, Anin Nabatil Azim. Nah, inilah peristiwanya. Jadi bagian belakang surah ini juga menjelaskan bagian depan, menjawab apa yang dipertanyakan itu, menjawab apa yang diragukan oleh orang-orang kafir itu tadi, yaitu kondisi yang pasti akan terjadi di hari akhir nanti. Sallallahu alaihi. Pesannya yang paling penting adalah kita harus bersiap-siap sejak dini. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, segera bertobat, jangan sampai temu mati. Intinya, kalau sampai di bawah meninggal dunia belum sempat bertobat, maka ini akan disaksikan sendiri rekamannya, akan kita lihat rekamannya, dan tidak ada yang bisa membantah itu, karena Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-Nya. Satu sisi itu, yang kedua, ini juga memotivasi kita untuk semakin memperbanyak amal soleh, semakin memperbanyak perbuatan baik, patuh kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, yang ketiga, tadi kita khawatir
juga ada ketika berbuat amal soleh ternyata banyak campurannya tidak murni. Nah, karena itu kita juga perlu memastikan sebenarnya supaya kita dapat syafaat. Jadi jangan terlalu pede, jangan juga terlalu pede merasa yakin selamat saja dengan sudah taat seperti kondisi saat ini misalnya. Jangan seperti itu, jangan berani-berani terlalu pede, terlalu percaya diri. Kita perlu mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini penting juga, memperbanyak salawat. Ya. Siapa yang paling banyak salawat kepada Rasulullah, ialah yang paling berhak mendapatkan syafaatnya. Termasuk syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Banyak. Kalau kita tidak jadi hafiz Al-Quran, kita mendukung upaya kawan-kawan yang hafiz misalnya. Kalau kita pernah ada riwayat hadis Nabi terkait dengan janganlah kalian meremehkan perbuatan baik itu walaupun dia kecil, walaupun sekadar menghilangkan duri, menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Karena apa? Karena hal-hal yang kecil-kecil seperti ini boleh jadi justru yang menyelamatkan kita di akhirat. Hal-hal kecil kalau dia bernilai kebaikan itu jangan dianggap sepele. Bisa jadi yang menyelamatkan diri yang kecil. Kita misalnya lagi melihat kucing lagi minum kucing atau burung lagi makan, jangan lewat kita misalnya. Kenapa jangan lewat? Niatnya ini dia akan berhenti makan, dia akan berhenti minum gara-gara terganggu takut dengan kita. Ini bisa jadi perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat sepele seperti ini justru yang menyelamatkan kita. Jadi selain syafaat dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan hal-hal yang sepele-sepele itu justru yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang kita membanggakan sholat kita, membanggakan puasa kita yang tadi penuh dengan campuran macam-macam. Ya, saya kira ini pesan yang kita sampaikan pada kali ini yang terakhir. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya tadi. Mungkin selanjutnya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, persilakan untuk mengangkat tangan. Satu orang boleh laki-laki dan satu orang boleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan hari ini tentang manusia yang memilih jalan yang benar. Memilih jalan yang benar tentunya menggunakan hati yang benar, bersih. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita agar hati kita bisa menjadi bersih sehingga bisa memilih jalan yang benar? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya tentang bagaimana cara memilih jalan yang benar, bahwa
memilih jalan yang benar itu memerlukan hati yang bersih, ya. Kemudian pikiran yang jernih. Bagaimana caranya kalau begitu? Ini membersihkan hati. Apakah kita ini baru memilih jalan yang benar atau seperti apa? Nah, ini saya kira berjalan secara alami saja, ya. Apa maksudnya berjalan secara alami? Kita selama ini belajar, ada kita masing-masing belajar dengan guru, ikut pengajian misalnya, itu sudah usaha untuk membersihkan diri, untuk menambah pengetahuan, belajar ilmu agama, belajar tentang ilmu syariat ini adalah upaya-upaya untuk membersihkan diri. Jadi alami saja, tidak harus Anda pergi ke gunung, ke tapak, tidak harus itu, enggak gitu. Ikuti cara belajar orang sampai dahulu. Mereka juga belajar agama, ada guru yang diikuti. Tidak yang aneh-aneh melakukan kontemplasi semangat, tidak harus begitu. Dihindari melakukan dosa-dosa jalan yang umum, tidak mesti harus yang spesial khusus melakukan tahamus seperti Rasulullah tahamus di dua era, misalnya tidak gitu. Kita ikuti jalan yang sudah ditempuh para ulama yang terdahulu, guru-guru agama yang terdahulu mengajarkan bagaimana cara mereka memperoleh pengetahuan tentang Islam, kemudian konsisten, kemudian istiqamah mengamalkan ajaran agama itu termasuk jalan-jalan petunjuk namanya. Jadi hindari melakukan dosa dan kesalahan, dosa besar. Kalau orang sedang menghindari melakukan dosa besar, insya Allah dosa-dosa kecil Allah ampuni. Jadi yang benarnya itu yang penting sekali dihindarkan, hindari. Syirik, menyakiti orang, berbuat zalim kepada orang, berbuat zina dan seterusnya, itu yang benar-benarnya kan. Insyaallah yang kecil-kecil Allah ampuni. Kita berusaha pertama tadi belajar ilmunya, belajar ilmu agama, juga tahu cara sholat, juga tahu cara puasa yang benar seperti apa, cara berwudu yang benar seperti apa, itu tentu dipelajari. Jadi langkah-langkahnya normal saja, belajar agama sebagaimana kita selama ini belajar dari mulai hal-hal yang mendasar, yang wajib diketahui tentang ilmu tauhid, kemudian belajar fikih juga, belajar ilmu tasawuf juga, itu semua dilakukan. Ini sudah termasuk bagaimana membersihkan hati, Jadi pertama tadi tahu apa saja pelanggaran, apa saja dosa itu yang membuat hati kita kotor, apa saja perbuatan-perbuatan yang bakalan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu dulu. Kalau tidak tahu itu nanti jadi ketabrak sana sini. Kemudian setelah tahu itu tinggalkan. Kemudian apa yang diwajibkan kepada kita, perintahnya apa saja. Ini fikih berisi perintah dan larangan kita laksanakan juga. Kemudian bagaimana membersihkan hati dari motif-motif yang di luar perintah Allah, motif-motif lain selain keridhaan Allah yang berada dari tasawuf. Jadi langkah-langkahnya seperti yang normal, ada ilmu tauhid, ilmu fikih, tasawuf, belajar semua, kemudian laksanakan. Insyaallah Allah akan memberikan jalan senantiasa di dalam lingkungannya. Saya kira ini tidak mesti harus kita sebut, kita harus ambil jalan ini dalam tarekat ini, tidak juga. Karena tidak semua orang mengambil jalan-jalan yang khusus itu. Saya kira demikian jawaban. Mungkin satu orang lagi yang punya pertanyaan, ya.
memimpin kita juga. Kan di kita tuh 10 disuruh siap-siap untuk bertobat. Terus apakah dengan bertobat itu nanti tayangan perbuatan dosa kita itu tidak ditayangkan di akhir? Ya, maksud saya, apakah kalau kita bertaubat maka perbuatan buruk dosa kita itu tidak jadi ditayangkan, dihapus catatannya? Ya, seperti itu. Ya. Bahwa kalau kita sudah bertaubat, bahkan semakin besar dosa kita, semakin besar pahalanya. Jadi seandainya kita itu tahu bahwa kita bisa bertaubat, pastinya setelah melakukan perbuatan dosa itu pasti akan bisa bertaubat, tidak langsung mati di situ juga. Seandainya tahu kapan akhir hayat kita, enak banget. Enaknya benar-benar berbuat dosa, enak dengan itu pahalanya. Rahasia itu. Seandainya tahu kapan matinya kita ini, sekarang itu berbuat dosa seperti itu loh. Tapi karena kita tidak tahu pasti kapan jalan serahkan, nggak sempat bertaubat. Jadi kalau orang bertaubat, Allah itu digambarkan dalam hadis riwayat menyebutkan lebih senang daripada orang yang kehilangan unta dengan segala isinya dengan burung, gitu ya. Seorang dalam perjalanan di tengah gurun Sahara dengan perbekalan unta dan dua makanan, minuman dan lengkap perbekalan, lalu ketika dia beristirahat, untanya hilang, ditinggalkan untanya. Saat capeknya beristirahat di bawah pohon. Nah, ketika bangun, untanya sudah ada di sampingnya. Lalu dia sampai berseru, sampai ucap begitu. Anak anta abdi, itu ucapan yang saking gembiranya sampai salah ucapan mengaku sebagai aku lakukan engkau adalah hamba-Ku. Kata-kata yang digaris bawahi ya. Tapi kegembiraan seorang hamba yang memperoleh untanya kembali. Demikian juga Allah senang sekali kalau kita bertaubat. Semakin besar dosa, Allah semakin senang. Tapi masalahnya tadi kita tidak tahu, khawatir kalau pas lagi sedang mengerjakan dosa itu kita dicabut nyawa. Tidak ada amalannya lalu. Ya. Jadi kalau bertaubat, dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama belum diakhir, selama nafas belum dikelompokkan, artinya belum sakaratul maut, masih tertaubat, itu taubat. Mungkin ada lagi pertanyaan, bagaimana dengan dosa syirik? Apakah akan diterima taubatnya? Ya kalau bertobat, kalau orang kan misalnya lagi mengungkap semua nih, tapi kemudian kembali ke Islam sebelum mati, sebelum meninggal, semua jadi muslim. Kalau bertaubat, tapi yang biasanya tidak mau bertobat, itu masalahnya. Tidak mau balik lagi dalam syirikatkan Allah, menjadi kafir, dia tidak mau balik lagi ke dalam Islam. Ini masalahnya. Jadi kalau selama masih mau bertaubat kembali, kalau yang mau bertaubat kembali kepada Allah, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjarannya sangat besar. Semakin besar dosa, semakin besar juga ganjarannya. Makanya tadi gara-gara itu saya pikiran kita jadi nakal gitu. Hanya sekali lagi jangan coba-coba, karena
khawatir tidak tahu kita di kapan bulannya ya Allah, khawatir pas lagi melakukan dosa matinya. Kan banyak contohnya kayak gitu. Ketika sedang bekerja, kalau di masjid matinya masih bagus loh. Tapi kalau di tempat maksiat, gimana? Alhamdulillah dari ini yang kita khawatirkan. Jadi memang Subhanallah ini di satu sisi dia memang lebih menakutkan sekali bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang-orang yang beriman sampai wafatnya beriman dan kondisi beriman, ayat yang membedakan. Innal muttaqina mafaza, kebenaran bagi orang-orang yang bertakwa yang akan memperoleh kesuksesan di akhir. Kesuksesan yang sesungguhnya, bukan sukses yang di dunia ini. Kalau sukses di dunia itu belum pasti sukses yang sebenarnya. Jadi sukses yang sesungguhnya adalah yang akan diraih di hari akhir pada hari dunia itu. Saya kira ini kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah, saya masih kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya kami akan kembali kepada Ustaz untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Kalau Ustaz, silakan. Penghujung Al-Quran surah An-Naba ini menyebutkan, mendeskripsikan kembali apa yang ditanyakan tentang An-Naba'ul Azim, An-Naba'ul Azim, tentang berita yang sangat penting, yang sangat agung, yang sangat dahsyat ini adalah tentang peristiwa-peristiwa di hari akhir nanti yang pasti akan terjadi. Pada hari itu kita semua akan dihadapkan hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menyaksikan catatan amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia tanpa ada dikurangi sedikit pun, tanpa ada dizalimi sedikit pun. Siapa yang ingin selamat maka mesti siap-siap dari sekarang, siap-siap selama di dunia ini memperbanyak amal perbuatan saleh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari perbuatan dosa yang akan menghantarkan pada penyesalan selama-lamanya di dunia akhirat nanti. Kalau orang-orang kafir mereka tidak percaya bahwa akan ada hari akhir nanti, akan ada hari pembalasan, itu akan menjadi penyesalan yang tiada tara bagi mereka. Jadi orang-orang yang beriman ini termasuk perkara yang wajib tadi, perkara-perkara selanjutnya, maka kita semua meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hari akhir ini. Bagian dari sesuatu yang pasti terjadi. Ini bagian dari keimanan. Rukun iman yang enam, salah satunya adalah iman kepada yaumul akhir. Yakin dengan adanya hari akhir dan segala peristiwa yang akan dijalani pada hari akhir itu. Dan demikian, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya selama hidup di dunia ini. Karena ini sesuatu yang pasti. Dia disebut dengan dekat. Karena apa disebut dekat? Karena pasti akan dimasuki, pasti akan dialami oleh kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas penyampaian materi dan kesimpulannya. Selanjutnya membacakan doa. Untuk membacakan doa kami mintakan kepada Ustaz Dr. Hidayat SPG kita kepada Ustaz dan persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
بما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin qawlina ila rabbika. اللهم افتح فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكتك المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan mengingat bersabar tadi, maka mengingat baca Al-Quran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang